5 perkara yang tidak ada pada kita tetapi dimiliki oleh generasi Islam terdahulunya hebat. Apakah 5 perkara ini? Generasi terdahulu memiliki sifat ithar, yakni sanggup mendahulukan kepentingan orang lain sebelum diri sendiri. Sedangkan umat kini memiliki sifat self-centered, yakni buat apa pun adalah untuk diri sendiri terlebih dahulu dan mahu keuntungan peribadi. Tak sanggup melihat orang lain dapat dahulu sebelum kita dapat. Sebab itu kita susah hendak berjaya kerana tidak sanggup orang lain terlebih dahulu mendapat keuntungan sebelum kita. Kedua, perbezaan pendapat menjadi rahmat untuk umat terdahulu kerana dengan perbezaan pandangan itu mereka boleh memilih mana-mana pandangan yang lebih sesuai dengan mereka. Sedangkan perbezaan pendapat untuk umat hari ini adalah satu azab kerana masing-masing pihak tidak berlapang dada dan menganggapkan khilaf adalah sebagai senjata menghina pihak lain. Tidak timbul langsung perasaan meraihkan perbezaan pandangan. Ketiga, umat Islam terdahulu berlumba mencari cara bagaimana untuk menyumbang bagi menguatkan Islam. Timbullah para pencipta Muslim yang hebat hinggakan tamadun Islam dipakai oleh orang lain. Sedangkan kita kini asyik berharap ciptaan dan bantuan orang untuk kita. Bahkan marah bila tidak dapat bantuan dan rasa seronok bila dibantu. Keempat, umat terdahulu mencari jalan menutup segala perpecahan. Bahkan perpecahan dianggap lebih besar dari dosa-dosa lain. Umat kini merasakan perpecahan itu satu nikmat. Dapat mengalahkan pihak Muslim yang lain dianggap jihad. Dapat memalukan mereka yang tidak sependapat dengan kita satu kepuasan. Bahkan bila melihat mereka yang kalah berhujah dengan kita, maka timbullah perasaan bangga. Kelima, umat terdahulu tidak rela duduk di bawah sesiapa pun kecuali Islam. Umat hari ini tidak kisah siapa yang menguasai mereka. Apa yang penting bagi kita kini, siapa yang boleh bagi kita makan, kerja, duit dan sebagainya. Tidak kisah sama ada kita menguasai atau dikuasai. Sedangkan prinsip besar Islam tak akan redha membiarkan orang lain menyediakan semua itu untuk Islam. Jiwa tuan, yakni khalifah, sudah bertukar menjadi jiwa hamba. Sebab itu tidak pelik kini nampak seumpama kita sedang mempraktikkan Islam. Sebenarnya kita memang mempraktikkan Islam, tetapi dalam kedudukan yang salah. Dalam hidup ini ada dua level atau darjat. Satu level adalah darjat yang tinggi, iaitu mereka yang menguasai, dan satu lagi level adalah darjat yang rendah, yakni mereka yang dikuasai. Umat Islam memang solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tetapi berada dalam level yang rendah, yakni dikuasai. Sedangkan para as-sabiqunal awwalun mempraktikkan Islam dalam level atau darjat menguasai. Mereka tidak rela dikuasai. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan kamu adalah yang tertinggi jika kamu beriman. Jadi penghafal Al-Quran merupakan kemuliaan yang diimpikan banyak umat Muslim. Namun bagaimana jika seorang tunarungu atau teman tuli yang belajar menghafal Al-Quran? Dalam hening, bocah-bocah ini menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tanpa suara dan bukan lagi kata, namun satu persatu huruf di setiap ayat Al-Quran dieja. Mereka santri Pondok Pesantren Khusus Tunarungu Darul Asom Bantul, Yogyakarta. Keterbatasan berbicara maupun mendengar bukan menjadi halangan mereka untuk menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran. Salah satunya Aska, santri tunarungu asal Solo ini baru belajar 6 bulan, namun sudah mampu menghafal 1 juz. Setiap harinya mereka menyetorkan huruf demi huruf yang mereka hafalkan kepada guru. Saya mau menghafal Al-Quran karena saya sayang bapak ibu saya, supaya bapak ibu saya di akhirat diberikan mahkota. Metode yang digunakan untuk mengajar anak-anak ini menghafal berbeda dengan metode pada umumnya. Pengajar di pondok pesantren ini memperkenalkan huruf hijaiyah dalam bahasa isyarat. Mereka diajarkan menghafal minimal 4 ayat baru dan mengulang terus-menerus hingga sampai pada tahap selanjutnya, hingga halaman demi halaman dan juz demi juz.
Faktor kesulitan mereka sangat tinggi, 3:7. Maksudnya seperti bismillah. Kita untuk yang normal 3 poin saja yang diingat. Tetapi untuk mereka ba, sin, mim, alif, lam, ha. 7 huruf. Jadi untuk bismillah saja 7 huruf. Maka dapat kita bayangkan 30 juz untuk mereka ini mungkin seperti dikali 7 kali lah. Saat ini ada 13 santri dan 2 santriwati tunarungu yang belajar untuk menjadi penghafal Al-Quran di pondok ini. Dalam senyap, namun riuh memuliakan kitab suci. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Inna fi dzalika illa ibratan liman syaa. Antum ma'asar khalaq amis sama bana rabbaha samama wasawwaha wa aghtasha la ilaha illa أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا لقوا الذين آمنوا